Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan. Pertemuan kita kali ini litigasi hukum pidana. Lihat bahan materi 2A yang telah saya share sebelumnya. Kita membahas mengenai pembuktian. Ya, sebelum masuk ke pembuktian, kita membahas dulu mengenai proses persidangan acara biasa. Jangan lupa absensi tetap di komentar YouTube, tolong di like dan subscribe YouTube saya. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri untuk semuanya. Oke, persidangan acara biasa, Bapak Ibu bisa lihat ada alur yang saya buat di bahan materi yang telah saya share sebelumnya, ya. Jadi ada pembukaan sidang, kemudian pemanggilan terdakwa, lalu ada pembacaan dakwaan, kemudian ada eksepsi dari penasihat hukum, lalu ada di sini ada tanggapan, lalu ada putusan sela, apakah nanti kemudian eksepsinya ditolak gitu ya, apakah bisa eksepsinya diterima ya. Kemudian ada pembuktian, di sini ada pemeriksaan saksi, ahli, surat, terdakwa, barang bukti, lalu ada tuntutan pidana, ada pembelaan, ada replik duplik, dan ada putusan ya. Untuk alurnya Bapak Ibu bisa lihat di bahan materi yang telah saya share sebelumnya. Kemudian kita membahas mengenai pengertian pembuktian. Kamus umum ini ya mengatakan definisinya adalah memberi atau memperlihatkan sesuatu hal atau peristiwa yang cukup untuk dapat dinyatakan atau dimengerti sebagai suatu hal yang benar. Ya. Menurut hukum acara pidana, ini pengertian pembuktian adalah mencari, mempertahankan, dan meletakkan suatu kebenaran berdasarkan ketentuan dan pedoman yang dibenarkan oleh undang-undang guna untuk menentukan kesalahan terdakwa. Ya, jadi pada intinya untuk menentukan kesalahan terdakwa. Lihat pasal 183 ya, KUHP. Di situ disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ya, jadi dua alat bukti minimal ya dan keyakinan hakim ya. Alat bukti yang sah kita bisa lihat di pasal 184 KUHP ada 5. Keterangan saksi, keterangan ahli, ya, surat petunjuk keterangan terdakwa. Tapi tadi dinyatakan minimal 2 alat bukti yang tadi saya sebutkan ada 5 ya, plus keyakinan dari hakim. Gitu ya. Kemudian jadi yang dimaksud terbukti ya atau beyond reasonable doubt ya. 2 alat bukti yang sah. Jadi kesalahan terdakwa, keyakinan hakim. Jadi bisa dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana apa ya yang telah dilakukan oleh si terdakwa tadi. Permasalahan ya yang ada, setiap butir-butir yang ada, alat bukti yang tersedia harus terpenuhi secara penuh untuk dapat memenuhi syarat sebagai satu alat bukti. Jadi 2 saksi yang sah berarti memperoleh 1 alat bukti. Dengan demikian, 2 alat bukti yang sah adalah kombinasi antara poin 1 sampai dengan 5 secara penuh. Atau boleh 1 saksi yang sah ditambah keterangan terdakwa ya, sama dengan 2 alat bukti yang sah. Gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian kita membahas mengenai teleconference ya. Keterangan saksi ya. Syarat sahnya kesaksian. Apa syarat sahnya? Di antaranya melihat sendiri, mendengar, ya, mengalami, menyebutkan alasan gitu ya. Kemudian bukan pendapat atau rekaan. Lalu harus diberikan di dalam persidangan.
atau di dalam sidang pengadilan maksudnya, ya. Apa permasalahan yang timbul? Mengapa telekonferensi ini bermasalah? Karena kesaksian diberikan di luar pengadilan, ya, bertentangan dengan pasal 185 ayat 1. Kalau saksi, misalnya di luar negeri saksinya harus ditahan karena keterangannya di persidangan jarak jauh diduga palsu. Ini nanti bisa dilihat di 172 ya, ayat 2, 174 ayat 2. Ya, lalu bagaimana melaksanakan proses hukumnya? Hukum apa yang berlaku? Ini permasalahan sebenarnya terkait untuk keterangan saksi. Tapi ketika COVID-19 ya 2020 2021 ya, persidangan kita melalui Zoom ya. Bapak Ibu yang mungkin di sini adalah advokat profesinya mungkin sudah tahu ya, lihat persidangan ataupun misalnya Bapak Ibu pernah magang mungkin ya di pengadilan, bisa melihat bahwa kita pada saat COVID-19 ini persidangan melalui Zoom. Jadi ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa dilakukan di luar dari aturan yang sudah kita sampaikan tadi, gitu ya. Makanya ada lex specialis, derogat lex generalis. Bapak Ibu harus tahu banyak sekali aturan-aturan yang kadang-kadang mengenyampingkan aturan-aturan yang umum. Ya, oke Bapak Ibu, nanti silakan dibaca kembali bahan materi yang telah saya share. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di komentar YouTube saya. Jangka waktunya 3 hari untuk memberikan absensi. Terima kasih, saya mohon maaf jika ada kesilapan. Selamat weekend semuanya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya.